Selamat datang sekali lagi di Life Changer International Church. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah menghubungkan kita di masa-masa yang kita jalani ini sehingga kita dapat menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, sehingga kita dapat mengalami semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya ingin berdoa untuk Anda sekarang, bahwa Anda akan mengalami semua yang Tuhan miliki untuk Anda minggu ini, bulan ini, tahun ini, sisa hidup Anda. Hari-hari terbaik Anda adalah hari-hari berikutnya. Saya bernubuat dan menyatakan itu nama Yesus. Terima kasih, Ayah, bahwa Engkau berkata bahwa kami pergi dari kemuliaan ke kemuliaan. Bahwa dari iman ke iman, bahwa jalan kita semakin cerah dan cerah sampai hari penuh. Saya berdoa untuk manifestasi penyembuhan yang lebih cerah, manifestasi kebijaksanaan dan bantuan yang lebih cerah, yang mengelilingi kita masing-masing seperti perisai. Saya berdoa untuk setiap orang yang bergumul dengan kecemasan. Saya berbicara damai atas Anda sekarang. Semua orang berjuang dengan trauma, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Saya berbicara tentang kedamaian, penyembuhan, keutuhan dalam nama Yesus. Bagi mereka yang memiliki kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi saat ini. Bapa, terima kasih telah memenuhi semua kebutuhan mereka, menyediakan semua mereka, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan dari atas kepala mereka, sampai ke telapak kaki mereka. Terima kasih atas kehadiran-Mu, Tuhan, membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa kedamaian supernatural dalam nama Yesus, amin. Nah, selama beberapa minggu terakhir, kita telah menerapkan Roma 8,28 dalam hidup kita, bukan? Karena Yehuwa membuat segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuannya, yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan tujuannya. Dia tidak menyebabkan segala sesuatu, tetapi Dia menyebabkan segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan. Dia bekerja di belakang layar untuk mewujudkan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Dia melakukan hal-hal dalam hidup kita yang tidak dapat kita lihat, lebih besar dari apa yang kita lihat, lebih luas dari yang kita lihat, lebih besar dari apa yang kita lihat, lebih besar dari yang dapat kita harapkan atau bayangkan, juga. Sebenarnya, kitab suci dalam Roma pasal 8, ayat 28 sampai ayat 30, saya ingin membacakan ini untuk Anda dari Message Bible. Hal ini cukup kuat. Dikatakan Tuhan tahu apa yang Dia lakukan sejak awal. Anda tahu bahwa Dia tahu apa yang Dia lakukan dalam hidup Anda, bukan? Tuhan tahu apa yang Dia lakukan sejak awal. Dia memutuskan sejak awal untuk membentuk kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia di sepanjang garis yang sama dengan kehidupan putranya. Anak berdiri pertama dalam garis kemanusiaan yang Tuhan pulihkan. Kita melihat bentuk asli dan tujuan hidup kita di sana di dalam Dia, di dalam Kristus. Setelah Tuhan membuat keputusan seperti apa anak-anaknya seharusnya, Dia menindaklanjutinya dengan memanggil orang-orang dengan nama, termasuk nama Anda. Setelah Dia memanggil mereka dengan nama, Dia menempatkan mereka di atas dasar yang kokoh dengan dirinya sendiri. Anda telah dibenarkan oleh kebenaran Yahweh di dalam Kristus. Dan kemudian setelah mereka didirikan, Dia tinggal bersama mereka sampai akhir, dengan mulia menyelesaikan apa yang telah Dia mulai. Saat ini Tuhan ingin Anda tahu bahwa Dia menyertai Anda sampai akhir. Apakah Anda tahu mengapa saya mendorong semua orang untuk tetap bersamanya? Pelajaran terbesar dalam hidup yang mungkin bisa Anda pelajari adalah tetap bertahan dengannya. Pelajaran terbesar dalam hidup, dalam bidang kehidupan apapun, tetaplah bersamanya, tetaplah bersamanya. Ketika Anda bertahan dengan sesuatu, Anda akan melihat kemenangan di akhir, Anda akan melihat kemajuan di akhir, tetapi Tuhan tetap bersama kita. Bukankah itu hebat? Karena Dia tinggal bersama mereka sampai akhir, mengapa kita tetap bersamanya? Karena Tuhan menyertainya bersama kita, dengan mulia menyelesaikan apa yang telah Dia mulai. Sementara Tuhan dengan mulia menyelesaikan apa yang telah Dia mulai dalam hidup Anda, apa bagian Anda? Apa bagian saya? Sementara Tuhan melakukan apa yang selalu ingin Dia lakukan, apa yang bisa kita lakukan yang selalu Tuhan maksudkan untuk kita lakukan? Dan jika saya dapat mengatakannya dalam beberapa kata, saya akan mengatakan, jika Anda dapat menyimpulkan tujuan mulia Tuhan untuk hidup Anda di akhir hari,
itu hanya untuk membawa kemuliaan baginya. Bahwa di penghujung hari, di akhir setiap penjelasan, dari setiap ayat dalam Alkitab, dari setiap musim kehidupan, hidup kita dimaksudkan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Itu tidak berarti kita memuliakan Dia dengan menjadi sempurna. Ingat, kita adalah orang-orang keren di sekitar sini, orang-orang yang bahagia, tidak sempurna, bahagia, orang-orang yang tidak sempurna membawa kemuliaan bagi Tuhan dan kemuliaan pemberian hidup Anda kepada Tuhan tidak ada hubungannya dengan kesempurnaan Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa hubungannya. Ada 5 hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Saya menyebutnya 5 langkah menuju tujuan akhir Tuhan bagi hidup Anda. 5 langkah menuju tujuan akhir Tuhan bagi hidup Anda. Dan omong-omong, apa tujuan akhir Tuhan bagi hidup Anda? Untuk memuliakan Dia, pada akhirnya memuliakan Dia. Kami menyanyikannya saat Natal. Kami memberikan Anda semua kemuliaan, dan kami menyanyikannya di lagu-lagu lain juga. Tetapi ini adalah tujuan utama kita dalam hidup untuk memberikan kemuliaan yang layak kepada Yehuwa, bahwa hidup kita akan mencerminkan apa yang Dia maksudkan untuk dicerminkan. Bahwa hidup kita akan terlihat seperti apa yang Tuhan maksudkan agar terlihat seperti niat awalnya untuk hidup Anda, tujuan akhirnya untuk hidup Anda. Itulah artinya memuliakan Tuhan. Ketika kita berdosa, Alkitab berkata untuk semua, telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Itu berarti kita gagal mencapai semua yang kita inginkan seperti yang Dia inginkan. Jadi jika kita mau menjadi seperti yang Dia inginkan, itu adalah kehidupan yang memberinya kemuliaan, menempatkan diri Anda di tangannya dan membiarkan Dia menyebabkan Anda memenuhi tujuan akhirnya untuk hidup Anda. Dan ada 5 langkah yang dapat Anda ambil untuk memenuhi tujuan akhir Tuhan untuk hidup Anda, yang kemudian akan memuliakan Dia. Dan saya akan membaginya dengan Anda. Sebenarnya, saya hanya akan memberitahu Anda, ketika kita melihat kehidupan kita, setiap dari kita, hidup kita adalah sebuah cerita dan kehidupan setiap orang, bukan? Setiap orang punya cerita dan hidup setiap orang adalah cerita. Dan bagi kita masing-masing minggu depan, bulan depan, tahun depan, dekade berikutnya, musim berikutnya dalam hidup Anda, itu akan mencakup kesalahan. Ini akan termasuk sakit hati. Ini akan mencakup belokan yang salah. Ini akan mencakup masa-masa sulit. Ini akan mencakup keputusan yang sulit. Ini akan mencakup ketidakpastian. Dan sementara itu mencakup semua hal itu, tidak apa-apa. Banyak dari hal-hal itu tampak negatif, tetapi hidup mencakup beberapa hal negatif. Tapi dalam semua itu, tidak apa-apa. Karena tujuan Tuhan bagi Anda tidak dimaksudkan untuk menjadi misterius. Tujuan Tuhan bagi Anda tidak dimaksudkan untuk bergolak dan tidak pasti, tidak yakin apa tujuan akhirnya yang mulia bagi Anda. Tujuan Tuhan bagi Anda sederhana, untuk mendapatkan kemuliaan dari hidup Anda, untuk mendapatkan kemuliaan dari hidup Anda, memuliakan Tuhan. Itulah tujuan akhir hidup Anda. Dan Anda tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Anda tidak akan pernah benar-benar puas dalam hidup sampai Anda melakukan apa yang diciptakan untuk Anda lakukan. Beri Dia kemuliaan. Anda tidak selalu dapat mengontrol pasang surut kehidupan, bukan? Tetapi satu hal yang dapat Anda lakukan, satu-satunya yang konstan dalam hidup Anda. Jika Anda mendapatkan ini, Anda akan mendapatkan segalanya. Satu hal yang selalu dapat Anda lakukan dalam hidup adalah memuliakan Tuhan. Ketika Anda berada di puncak gunung, Anda dapat memberinya kemuliaan karena Dia membawa Anda ke sana. Ketika Anda berada di dasar lembah, Anda dapat memberinya kemuliaan karena Dia bersama Anda di sana. Kami perlu mendengar bahwa ketika Anda berada di puncak gunung, Anda dapat memuliakan Tuhan karena Dia membawa Anda ke sana. Ketika Anda berada di dasar lembah, Anda dapat memuliakan Tuhan karena Dia bersama Anda di sana, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda atau mengabaikan Anda. Benar.
Jadi dalam Roma pasal 4, kita menemukan bagaimana memuliakan Yehuwa. 5 langkah menuju tujuan akhir Tuhan bagi hidup Anda atau 5 langkah untuk memuliakan Tuhan. Apa yang ada di Roma pasal 4, ayat 11, perhatikan ini. Dan dikatakan dan Abraham menerima tanda sunat, meterai kebenaran iman, yang dia miliki ketika masih tidak bersunat, agar dia menjadi bapa dari semua orang yang percaya meskipun mereka tidak bersunat. Kebenaran itu dapat diperhitungkan kepada mereka juga, dan bapa bersunat kepada mereka yang tidak hanya bersunat, tetapi juga mereka yang berjalan dalam jejak iman ayah kita, Abraham, yang ia miliki ketika tidak bersunat. Itu adalah banyak sunat yang terjadi dalam perikop ini di sini. Tetapi saya ingin Anda melihat bahwa fokus utama dari ayat ini adalah langkah-langkah iman ayah kita, Abraham, langkah-langkah iman ayah kita, Abraham. Inilah yang memuliakan Tuhan. Mengikuti langkah-langkah iman ayah kita, Abraham, apakah langkah-langkah itu? Kami melompat ke ayat 16 dan kami melihat apa langkah-langkah itu. Dikatakan, kepada mereka yang beriman kepada Abraham, yang adalah bapa dari kita semua ayat 17, seperti ada tertulis, Bapa banyak bangsa, telah aku menjadikan kamu di hadapan siapa dia percaya bahkan Tuhan yang memberi hidup kepada orang mati dan memanggil menjadi ada, yang belum ada. Ayat 18 dengan harapan melawan harapan yang dia percaya, berbicara tentang Abraham di sini. Dalam harapan melawan harapan dia percaya, sehingga dia bisa menjadi bapa banyak bangsa. Menurut itu, yang telah diucapkan. Jadi keturunanmu akan tanpa menjadi lemah dalam iman. Dia merenungkan tubuhnya sendiri sekarang seperti mati sejak dia berusia sekitar 100 tahun dan kematian rahim Sarah. Namun sehubungan dengan janji Yehuwa, seseorang harus mengatakan amin. Namun, sehubungan dengan janji Tuhan, dia tidak goyah dalam ketidakpercayaan, tetapi menjadi kuat dalam iman, memuliakan Tuhan dan sepenuhnya yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan juga dapat dia lakukan. Ada beberapa hal yang kuat di sini dalam perikop tulisan suci ini. Dan ini adalah bagian yang mencakup 5 langkah sederhana atau 5 langkah menuju tujuan akhir Tuhan bagi hidup Anda. 5 langkah untuk memuliakan Tuhan dengan hidup Anda. Bagaimana Anda memberinya kemuliaan dengan hidup Anda? Karena di akhir ayat itu di ayat 20, dia berkata tentang janji Tuhan, dia tidak goyah dalam ketidakpercayaan, tetapi menjadi kuat dalam iman, memuliakan Tuhan dan yakin sepenuhnya bahwa apa yang Tuhan janjikan, dia mampu juga untuk melakukan memuliakan Tuhan. Seluruh tujuan hidup adalah kita memuliakan Tuhan. Kami tidak ingin memberikan kemuliaan kepada orang-orang. Kami tidak ingin memberikan kemuliaan bagi diri kami sendiri. Kami tidak ingin memberikan kemuliaan pada kecelakaan. Tidak ada yang pantas mendapatkan kemuliaan. Tidak ada yang pantas menjadi fokus segala sesuatu dalam hidup, kecuali Tuhan. Tidak ada yang pantas untuk mendapatkan semua perhatian, semua fokus, semua pujian. Inilah kehidupan yang dimaksudkan, yang membuat kami benar-benar bahagia. Kami tidak senang ketika kami bisa menyaksikan sesuatu yang luar biasa, tetapi tidak memberikan pujian, tidak dapat mengatakan apa-apa tentang hal itu. Tidak bisa bersyukur untuk itu, jika Anda memiliki tiket ke Super Bowl atau tiket ke pertandingan World Series yang Anda bisa pergi ke sana dan Anda bisa menonton pertandingan, tetapi tidak pernah bisa mengangkat tangan Anda. Anda tidak akan pernah bisa bertepuk tangan atau Anda tidak pernah bisa berteriak, Anda tidak bisa mengatakan ya ketika tim Anda mencetak gol, bayangkan seperti apa hidup ini nantinya. Jika Anda hanya bisa menyaksikan kehidupan dan menyaksikan hal-hal mulia yang terjadi, tetapi Anda tidak bisa memuji hal-hal itu. Kita dimaksudkan untuk mengungkapkan kebaikan dalam hidup kita. Kita dimaksudkan untuk memberikan ekspresi pujian dalam hidup dan Tuhan layak mendapatkan pujian tertinggi. Jadi dia layak mendapatkan semua kemuliaan dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan itu sederhana. Kita memberi Tuhan, kita memuliakan Tuhan ketika kita mengikuti langkah-langkah iman ayah kita, Abraham, dan langkah-langkah apa itu? Nomor 1, itu ditemukan dalam ayat 18. Dalam harapan melawan harapan, dia percaya. Kekasih, jika Anda dapat memahami ini, apa yang memuliakan Tuhan,
adalah bahwa ketika tampaknya di area manapun dalam hidup Anda, tidak ada harapan yang bahkan bertentangan dengan harapan, Anda percaya, bahkan ketika tampaknya tidak ada harapan, Anda percaya. Bahkan ketika sepertinya itu tidak akan pernah terjadi, Anda percaya. Bahkan ketika kelihatannya tidak mungkin, Anda percaya. Inilah yang memuliakan Tuhan. Ketika terlihat tidak mungkin, Anda percaya. Ketika sepertinya itu tidak mungkin terjadi, Anda percaya. Ketika sepertinya itu bisa terjadi, Anda percaya. Ketika sepertinya itu tidak akan pernah terjadi, Anda percaya kepada Yesus. Ingatlah ketika dia berkata kepada Marta dan Maria, dia berkata, "Bukankah aku memberitahumu jika kamu percaya kamu akan melihat kemuliaan Tuhan?" Jika Anda percaya Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Jika Anda percaya Anda akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dan karena itu Anda akan melihat kemuliaan Tuhan, jika Anda percaya. Dalam harapan melawan harapan, dia percaya. Langkah nomor 1 dalam memuliakan Tuhan dalam memenuhi tujuan akhir Tuhan bagi hidup Anda. Percaya apapun bentuknya. Percaya tidak peduli apa yang orang lain katakan, percaya apapun yang Anda rasakan, percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan bahwa Dia adalah pemberi upah bagi mereka yang percaya dan mencari Dia, fokus pada Dia dan apa yang telah Dia lakukan dalam hidup. Dalam harapan, melawan harapan dia percaya. Dan kemudian dia menjadi seperti dia akan menjadi sehingga dia bisa menjadi ayah dari banyak bangsa. Menurut itu, yang telah diucapkan secara sosial, keturunan Anda menjadi. Paulus mengutip Kejadian pasal 15, pasal 12, pasal 15, pasal 17 ketika Tuhan berbicara kepada Abraham dan berkata demikian, "Akankah keturunanmu?" Paulus mengatakan kepada kita bahwa meskipun tidak ada alasan untuk memiliki harapan, Abraham percaya apa yang telah dikatakan. Jadi akankah keturunanmu? Dia percaya apa yang telah diucapkan. Percaya apa yang firman Tuhan telah katakan. Percayalah bahwa Anda disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Tidak peduli seperti apa kelihatannya, percayalah bahwa seluruh keluarga Anda akan datang kepada Yesus. Tidak peduli seperti apa kelihatannya. Percayalah bahwa Anda adalah kepala dan bukan ekor, tidak peduli seperti apa rasanya. Percaya bahwa Anda akan menerima janji itu, bahwa Anda berdiri di atas atau janji yang Anda percayai atau janji yang Tuhan buat. Percaya itu melawan semua harapan, dia percaya. Nomor 2. Langkah kedua yang Abraham jelaskan kepada kita, dikatakan tanpa menjadi lemah dalam iman, dia merenungkan tubuhnya sendiri, sekarang sama saja dengan mati. Ini adalah sesuatu yang kita perlu klik 2 kali. Dikatakan tanpa menjadi lemah dalam iman, dia merenungkan tubuhnya sendiri. Dalam hidup, jika Anda melihat sesuatu dengan cara itu, seringkali kita mendapatkan keberanian. Kami mendapatkan motivasi kami. Kita mendapatkan kebahagiaan dari apa yang kita lihat. Tetapi jika Anda bisa melihat itu, apa yang Tuhan coba sampaikan kepada kita adalah Abraham merenungkan tubuhnya sendiri. Abraham menyadari tubuhnya sendiri sekarang sama saja dengan mati, tetapi dia tidak membiarkan hal-hal seperti apa yang menyebabkan dia menjadi lemah dalam iman. Iman kita tidak terlihat seperti apa tanpa menjadi lemah dalam iman. Dia merenungkan tubuhnya sendiri. Sekarang, sama saja dengan mati. Dengan kata lain, dia tahu dia berumur 100 tahun. Iman tidak berarti bahwa Anda berpura-pura tidak, bahwa Anda tidak punya masalah. Iman bukan berarti Anda berpura-pura tidak memiliki laporan dokter yang buruk. Iman bukan berarti Anda mengabaikan apa yang tampak. Iman tidak berarti bahwa Anda menolak untuk mengakui seperti apa kelihatannya. Iman berarti bahwa bahkan ketika Anda mengevaluasi seperti apa kelihatannya, iman Anda tidak melemah. Meski diakui tubuhnya sudah hampir mati karena berusia 99 tahun dan matinya kandungan Sarah, ia tidak membiarkan apa yang dilihatnya membuat imannya menjadi lemah. Ketika Yesus mengikuti Yairus, ketika Yairus berkata, "Tuhan,
tolong datanglah ke rumahku. Putri saya sakit." Ketika Yesus pergi dengan Yairus, saat dia pergi, anak perempuan itu meninggal. Mereka melaporkan kembali kepada ayah ketika Yesus bersamanya, tidak mengganggu tuannya lagi, gadis itu sudah mati. Yesus berkata hanya percaya, dan saya benar-benar ingin mendorong Anda ketika kita melihat sesuatu, sebagaimana adanya, kita tidak harus membiarkan itu membuat kita lemah dalam iman. Kita hanya bisa mengenali apa itu, dan itu bahkan bisa menjadi lebih buruk. Tetapi kita tidak akan membiarkan kondisi kehidupan kita sekarang mendikte iman kita. Nomor 3. Jadi nomor 1, melawan harapan, dia percaya. Nomor 2, tanpa menjadi lemah dalam iman, dia melihat seperti apa, tetapi dia tidak membiarkan kondisi saat ini melemahkan imannya. Jangan biarkan kondisi Anda saat ini melemahkan iman Anda pada apa yang Tuhan katakan. Nomor 3, ayat 20 mengatakan belum sehubungan dengan janji Tuhan. Saya suka ayat ini, namun sehubungan dengan janji Tuhan. Namun dengan rasa hormat, kita harus menghormati janji Tuhan. Rasa hormat itu sederhana. Itu berarti berpaling dari semua yang lain dan hanya melihat satu hal. Ini benar-benar mirip dengan kata takut dalam cara yang baik. Takut akan Tuhan, itu adalah menghormati Tuhan, menghormati janji Tuhan. Dengan kata lain, Alkitab mengatakan kata ini berarti berpaling dari semua hal lain dan fokus pada satu hal, menghormati janji Tuhan, tidak peduli seperti apa kelihatannya. Hormati janji, tidak peduli seperti apa rasanya, hargai janji itu. Tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang hal itu, hormati janji Tuhan. Dan kemudian perhatikan ini, nomor 4. Dia tidak goyah dalam ketidakpercayaan. Inilah langkah-langkah yang memuliakan Tuhan. Dia tidak goyah dalam ketidakpercayaan. Cara kita goyah dalam ketidakpercayaan adalah dengan melihat janji Tuhan, dan kemudian bertanya-tanya apakah Tuhan bisa melakukannya. Berfokus pada janji Tuhan dan kemudian tidak yakin bahwa itu bisa terjadi. Ketidakpercayaan. Ada obat untuk ketidakpercayaan. Obat untuk ketidakpercayaan adalah memberi makan diri sendiri iman. Jika Anda kelaparan ketakutan Anda dan memberi makan iman Anda tidak akan goyah dalam ketidakpercayaan. Setiap kali Anda bimbang, beri makan iman Anda. Dia tidak mengatakan menjadi sempurna. Dia mengatakan dia tidak goyah dalam ketidakpercayaan. Jadi jika Anda bimbang dalam ketidakpercayaan, hal yang memuliakan Tuhan adalah ketika Anda bimbang, beri makan iman Anda. Kita semua akan goyah kadang-kadang. Apa yang kita lakukan tentang hal itu? Kami memberi makan iman kami. Dia tidak goyah dalam ketidakpercayaan. Mengapa? Karena dia memberi makan imannya. Kita harus memberi makan iman kita. Cara kita memberi makan iman kita adalah dengan terus kembali kepada janji-janji Yehuwa dan mengucapkan janji-janji itu. Doakan janji-janji itu. Dan kemudian Anda mulai bimbang dan Anda tidak yakin, kembali ke janji Tuhan. Bicaralah lagi, kembali ke janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk itu lagi. Kembali ke janji Tuhan dan nyatakan itu. Nubuatkan janji itu dari mulutmu. Dia tidak goyah dalam ketidakpercayaan, tetapi menjadi kuat dalam iman. Satu-satunya cara untuk tumbuh kuat dalam iman adalah dengan memberi makan iman Anda. Satu-satunya cara untuk mengatasi ketidakpercayaan adalah dengan membuat orang tidak percaya kelaparan dan memberi makan iman Anda. Dan kemudian, katanya, sambil memuliakan Tuhan, nomor 5, dengan keyakinan penuh bahwa apa yang Tuhan janjikan, Dia juga mampu melakukannya. Di sini Anda memiliki langkah-langkah iman ayah kita, Abraham. Inilah langkah-langkah yang memuliakan Tuhan.
Siapapun bisa percaya ketika semuanya berjalan baik, tetapi yang memuliakan Tuhan adalah melawan harapan. Anda percaya? Yang memuliakan Tuhan adalah tanpa menjadi lemah iman. Ketika Anda melihat kondisi sekarang, Anda tidak membiarkan itu mendikte iman Anda. Apa yang memuliakan Tuhan adalah ketika Anda menghormati janji Tuhan, berpaling dari yang lain, berpaling dari apa yang orang lain katakan, berpaling dari pendapat orang lain dan hormati janji Tuhan. Saya sangat menghormati janji Tuhan karena Dia yang membuat janji. Janji Tuhan begitu pasti karena Tuhan, mustahil Tuhan berbohong. Itulah sebabnya saya menghormati janji Tuhan yang memuliakan Tuhan. Dan nomor 4, Dia tidak goyah dalam ketidakpercayaan, tetapi Dia tumbuh kuat dalam iman. Itu memberi kemuliaan bagi Tuhan. Ketika Anda hadir di sini, bergabung di sini, terhubung di sini dan memberi makan iman Anda dan kelaparan keraguan Anda, memberi makan iman Anda, membuat kelaparan ketidakpercayaan Anda, memberi makan iman Anda, kelaparan kecemasan atau ketakutan Anda. Anda harus memberi makan iman Anda jika Anda ingin membuat ketidakpercayaan Anda kelaparan. Dan nomor 5, yang memberikan kemuliaan kepada Tuhan adalah diyakinkan sepenuhnya bahwa apa yang telah Tuhan janjikan juga dapat Dia lakukan. Jika Anda hanya akan membuat keputusan hari ini. Dan setiap saat ketika hidup datang melawan Anda, setiap saat ketika hidup menghantam Anda di saat-saat itu, percayalah melawan semua harapan, percayalah. Pada saat-saat itu, jangan berikan kekuatan pada kondisi sekarang. Jangan biarkan kondisi sekarang mendikte apa yang Anda yakini. Hormati janji Tuhan. Hormati apa yang Tuhan katakan, artinya saya tidak akan fokus pada pendapat orang lain, kecuali pendapat Tuhan. Saya mengambil pendapat Tuhan tentang saya. Saya mengambil pendapat Tuhan tentang Anda. Saya mengambil pendapat Tuhan tentang kehidupan. Itu berarti menghormati janji Tuhan dan memberi makan iman kita. Kelaparan keraguan kita, diyakinkan sepenuhnya apa yang Tuhan janjikan Dia mampu lakukan. Begitulah cara Anda memuliakan Tuhan. Dan itulah 5 langkah menuju tujuan akhir Tuhan bagi hidup Anda. Tidak peduli apa yang Anda alami, tidak peduli kapan Anda mengalaminya, inilah yang memuliakan dan memuliakan Dia. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih karena kami dilahirkan untuk memberikan kemuliaan kepadamu. Kami diciptakan untuk memuliakan-Mu dan kami memilih kehidupan iman karena itu memuliakan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, jika Anda belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Doakan saja ini setelah saya. Anda ingin memastikan bahwa Anda akan masuk surga. Ketika Anda mati untuk sebanyak yang menerima Dia kepada mereka, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Yehuwa. Yang harus Anda lakukan adalah menerima Dia. Doakan saja ini dengan suara keras. Ucap Bapa Surgawi. Saya menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat saya. Saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Mulai saat ini dan seterusnya, saya adalah anak Tuhan. Sekarang, jika Anda berdoa-doa itu, percayalah, Tuhan mendengar Anda. Percayalah, itu terjadi. Percayalah, Tuhan mengambil hatimu yang lama memberimu yang baru. Anda mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi Tuhan melakukannya di sini, dan Dia menyelamatkan Anda. Sesederhana itu, Yesus melakukan semuanya. Kami hanya percaya selamat. Jika Anda berdoa-doa itu, Anda dapat benar-benar yakin mulai saat ini dan seterusnya, Anda akan ke surga dan Anda akan menghabiskan kekekalan bersama Tuhan dan saya akan melihat Anda di sana. Jika saya tidak melihat Anda sebelum itu, saya pasti akan melihat Anda di sana. Dan saya berharap dapat melihat Anda minggu depan, di sini. Waktu yang sama, tempat yang sama. Omong-omong, jika Anda baru saja berdoa untuk menerima Yesus, periksa tautan di layar Anda dan pastikan Anda mendapatkan salinan buku saya, The Power of a New Life. Ini benar-benar gratis. Anda dapat mengunduhnya di mana saja di dunia. Cukup periksa tautan itu tepat di bawah. Dan saya tidak sabar untuk melihat Anda di layanan kami berikutnya. Tuhan memberkati.